Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahman-Nya lah kita mampu menikmati alam semesta ini beserta isinya, dan karena rahimnya lah kita mampu menikmati kebahagiaan batin, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di Masjid Al-Firdaus yang penuh barokah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sabar dalam menghadapi urusan dunia. Allah berfirman dalam kitab sucinya, surat Al-Kahfi ayat ke-28, ketika itu mengingatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang jahiliyah mengatur atas Rasulullah. Apa kata orang jahiliyah kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, singkirkan orang fakir miskin yang di sebelahnya itu. Ini punggawa-punggawa orang-orang jahiliyah akan datang menemuimu agar kewibawaanmu tidak turun di hadapannya. Siapa yang mau disingkirkan, kata orang jahiliyah, yang selalu menemani Rasulullah di dalam masjid? Abu Salamah dan Bilal bin Rabah. Ketika itu turun ayat suci Al-Quran, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu
wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah dirimu wahai Muhammad, kata Allah. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhanmu baik di pagi dan petang hari. Dan janganlah engkau berpaling, kata Allah, kedua matamu kepada orang-orang yang selalu mengharap kesenangan dunia. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Makanya asbabun nuzul dari ayat surat Kahfi ayat 28 ini adalah, wahai Muhammad, sabarlah kamu dan janganlah pernah tergiur atau iri kepada atas kemewahan, atas kesenangan dunia yang aku berikan kepada orang-orang kafir. Ada sebuah anugerah yang paling berharga yang aku berikan kepadamu dan umatmu. Apa itu ya Rabb, kata Rasulullah? Al-Quranul Karim yang dimulai dengan suratul Fatihah. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba kita lihat bersama, Al-Quran diturunkan ke alam dunia tidak ada lain sebuah pedoman untuk kita semua, bukan hanya umat Islam semata, tapi non Islam pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Hudan lin nas, dan petunjuk kepada seluruh manusia. Makanya kita jangan heran ketika yang namanya pesawat terbang yang memproduksi mungkin bukan Islam, non-Islam, HP yang kita pegang setiap harinya non-Islam yang membuatnya, jangan kita heran. Itu adalah sebuah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kekuatan akal kita, berapa kekuatan daya nalar kita, daya pikir kita, manusia tidak mempunyai kemampuan apa-apa kalau tidak dibantu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintahnya kita bersabar dalam urusan dunia, menghadapi urusan dunia. Kita bersenang hati akan ditenangkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hidup ini kita mengikuti pedoman Al-Quranul Karim. Al-Quran induknya di suratul Fatihah, Fatihah induknya di lafaz basmalah di ba'nya. Makanya ketika Allah memberikan suratul Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, apa yang terjadi? Iblis, raja setan pada saat itu kesakitan dan menjerit begitu keras. Semua prajurit-prajuritnya datang menghadap kepada sang raja iblis. Wahai Tuan, ada apa-apa engkau menjerit begitu keras? Apa kata iblis? Iya, saya kesakitan sehingga saya menjerit terlalu keras. Apa yang terjadi Tuan? Allah
pada saat ini memberikan yang namanya suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dilakukan oleh kami Tuhan? Apa kata iblis? Lupakan umat Muhammad untuk tidak membaca yang namanya suratul Fatihah. Ini sangat luar biasa. Makanya kalau kita renungi suratul Fatihah, sungguh sangat indah. Isinya ada dua. Yang pertama adalah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang keempat dan terakhir, itu adalah sebuah permohonan seorang umat, seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bersama, diawali dengan surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam ini, memuji kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Ini yang diberikan kepada Rasulullah, ayat dari Allah tapi diberikan kepada Rasulullah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimatnya ini dari Allah tapi diberikan kepada Rasulullah. Jadi kalau Allah yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak pantas. Makanya diberikan kepada Rasulullah, hanya cuman kepadamu ya Rabb aku menyembah, dan hanya cuman kepadamu ya Rabb aku minta sebuah pertolongan. Makanya ketika kita nyampe di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apalagi di puasa, terkadang karena cepatnya membacanya, kadang iyahnya tidak ditasdidkan. Mohon maaf, kadang tidak ditasdidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah merubah makna, akan mengarah kesyirikan. Apa maknanya ketika tidak ditasdidkan iyanya, hanya cuman kepada matahari aku menyembah, dan ke matahari aku minta pertolongan. Makanya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya cuman kepadamu ya Rabb aku menyembah, dan hanya cuman kepadamu ya Rabb aku minta pertolongan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau minta tolong apa engkau hambaku? Diteruskan oleh kita, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, berilah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketika usaha kita sedang dicoba, sedang menghadapi masalah, tolong berilah petunjuk ya Rabb. Ketika dikayakan olehmu ya Rabb, tolong aku dikasih petunjuk ya Rabb, agar tidak pelit ya Rabb. Ketika kita diangkat seorang pimpinan ya Rabb, bimbinglah aku Gusti, agar amanah dalam amanat pimpinan yang diberikan kepadaku, tolong ya Rabb, berilah hidayah pada jalan yang lurus. Ini kalau kita artikan secara majasi, sangat luas. Ketika dijawab oleh Allah, minta tolong apa engkau? Ya Rabb, lancarkan rizki saya Gusti, ihdinas siratal mustaqim, berilah aku petunjuk pada jalan-jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sebuah kenikmatan diminta oleh kita semua, sebagaimana engkau memberi kepada orang-orang terdahulu. Jangan
seperti orang yang dolim kepada Gusti. Ini yang dibaca oleh kita setiap sholat 5 waktu sehari semalam. Makanya renungi, tangisi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika di waktu sholat itu adalah dialognya seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisi kepada Allah, karena semua ini yang memberi adalah Allah. Yang mengatur alam semesta ini tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diturunkan sebuah musibah, diturunkan sebuah longsor, banjir, bandang di mana-mana, tidak ada lain karena itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tangan-tangan manusia yang telah merusaknya. Makanya dalam kitab sucinya Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah terjadi yang namanya musibah tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu yang ngatur adalah Allah. Yang mengkayakan kita adalah Allah, yang menginginkan derajat kita adalah Allah. Makanya kekayaan yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah ujian kepada kita. Lomankah kita? Maukah kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan? Yang miskin itu adalah ujian pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayolah kita yakini bahwa semuanya yang memberikan adalah Allah. Sebuah kekuatan, sebuah kekayaan dan pangkat derajat tidak ada lain. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di siang hari ini senantiasa mendapatkan sebuah bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk hamba yang husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna natawajjahu bi jahi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfadha hada bilad Indonesia wa bilad Palestin wa amwalahuma wa ghairahuma min as-sariki
والغرق والخرب والفساد وغير ذلك بما فدنا بالذكر بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر